sungtulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Patriana Kombong Tulak SPD. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 6 Toli-Toli sekaligus sebagai mahasiswa kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado dengan NIM 239065510 dan nomor peserta 2015001599094. Saat ini saya akan mengadakan praktik pembelajaran di kelas 7B SMP Negeri 6 Toli-Toli dengan materi norma dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Submateri norma dalam masyarakat. Selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu. Ya, berdiri. Dua, salam. Selamat pagi, silakan duduk. Tiga, duduk. Apa kabar? Baik. Coba dilihat dulu di bawah ada sampah tidak? Kasih rapi dulu tempat duduknya. Ayo pada sampahnya diangkat. Bajunya dirapikan dong tempat duduk. Rapi meja duduk. Tidak ada sampah ya? Tidak ada sampah, sudah bersih ya? Sudah. Iya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, biasanya dimulai dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ketua kelas, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Saya akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Reva. Siapa ya? Kenapa Reva? Sakit. Reva sakit? Iya. Jadi cuma Reva yang tidak hadir hari ini. Ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Siap belajar hari ini? Siap. Ada yang kurang sehat? Tidak. Iya. Semua sehat ya? Bahagia atau senang mau ikut pelajaran hari ini? Senang. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme kita dan menambah semangat pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri. Ada yang mau pimpin? Silakan. Iya, Cantika silakan memimpin lagunya, lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Terima kasih Cantika sudah memimpin lagu pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa,
Ibu akan memberikan motivasi hidup atau motivasi belajar. Dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk mau belajar. Nah, motivasi yang ibu mau berikan adalah belajarlah dengan sungguh dan fokus sebagai bekal di masa depan dan kunci kesuksesan. Ya, kalian harus termotivasi untuk belajar serius dalam pembelajaran pada hari ini sebagai bekal masa depan dan demi untuk mencapai kesuksesan. Ya, selanjutnya persepsi, ya. Pada pembelajaran pertemuan hari ini kalian akan belajar tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya minggu lalu kalian mau belajar tentang apa yang belajar minggu lalu? Masih ingat pembelajarannya tentang apa tadi? Pancasila. Kasih kuat. Penerapan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ada hubungannya dengan materi hari ini, yaitu akan mempelajari norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, sebelum kalian ke sekolah tadi, apakah kalian sudah pamit kepada orang tua? Sudah. Iya. Sampai di sekolah, apakah kalian sudah memberikan salam atau hormat kepada ibu guru atau bapak guru? Sudah. Iya. Kemudian sampai di sekolah itu sudah berpakaian yang rapi sesuai dengan ketentuan sekolah? Sudah. Nah, sebelum kita masuk selanjutnya ke dalam materi lebih jauh, adakah yang sudah mengetahui apa itu norma? Angkat tangan dong. Ada yang tahu norma? Iya, Tesya. Menurut saya norma adalah aturan yang ada dalam masyarakat yang harus dipatuhi dan apabila dilanggar akan dapat sanksi. Iya, menurut Tesya norma itu adalah aturan yang ada di dalam masyarakat. Yang lain, ada yang sudah mengetahui tentang norma? Cantika? Silakan. Norma adalah seperti peraturan yang harus kita patuhi. Karena itu sangat berlaku di masyarakat. Jika kita melanggar norma hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi. Iya, mantap. Jadi, yang akan kalian pelajari hari ini adalah tentang norma atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat mengenai norma. Nah, tujuan pembelajaran kalian mempelajari materi norma hari ini adalah tujuan yang pertama, siapa yang bisa membaca? Peserta didik dapat menguraikan pengertian norma dalam bermasyarakat dengan baik dan benar. Nah, tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Maksudnya begini, tujuan kalian mempelajari tentang norma adalah setelah selesai pembelajaran sebentar itu kalian sudah bisa memahami tentang pengertian norma yang ada dalam masyarakat, bisa menyebutkan macam-macam norma yang ada dalam masyarakat, dan bisa menganalisis jenis-jenis norma dan sanksinya serta pelanggarannya, Kak, dan bisa memberikan contoh norma dan sanksinya. Bisa? Bisa. Iya. Kemudian model pembelajaran yang kita pakai hari ini adalah berbasis masalah. Ya. Nanti akan kita mengamati suatu kasus, kemudian kalian mendiskusikannya dalam kelompok. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, kalau ada nanti kelompok yang maju presentasi, kelompok lain bertanya atau memberikan tanggapan. Nah, selanjutnya kegiatan inti atau langkah-langkah pembelajaran kalian pada hari ini. Langkah-langkahnya seperti ini. 1. Kalian akan berorientasi pada masalah. Yang kedua, membagi kelompok. Ya, yang ketiga, melakukan penyelidikan kelompok.
Yang keempat, menyajikan hasil diskusi yaitu presentasi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti dianalisis, dievaluasi oleh kalian dan ibu-ibu ya tentang pemecahan atau hasil diskusi yang kalian lakukan. Ya, selanjutnya masuk pada langkah yang pertama, orientasi pada masalah. Dalam orientasi pada masalah ini, ibu akan memutar video. Jadi perhatikan baik-baik ya, apa yang ada di dalam video. Amati baik-baik. Sebentar kalian akan mendiskusikannya di dalam kelompok. Silakan diperhatikan. Amati. Pelanggaran apa yang terjadi di dalam video tersebut tadi? Kasus apa? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Tidak memakai helm. Dan kasus apa lagi? Pelanggaran apa lagi? Bonceng 3, Berbonceng 3. belum cukup umur, Belum cukup umurnya. Maksudnya belum cukup umur apa? kena sistem bilang Ya belum punya SIM. Nah, sudah apa lagi? menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Mantap. Berikan kita yang sudah memberikan pendapatnya. Siapa lagi? Iya, silakan Cantika. Ya, Islam. melawan arus, Bu. Melawan arus. Ya. Terus Memakai kaca film. Mobil yang tadi jika dilihat-lihat diamati memakai kaca film. jadi tidak sesuai aturan. Iya. Iya. Ada lagi? Dan Ada lagi? melawan rambu lalu lintas. Melawan rambu lalu lintas. Ya, mantap. Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang pelanggaran atau kasus yang ada di dalam video tadi? Ada? Iya. Selanjutnya ini gambar ini. Masih orientasi apa yang masalah ya? Kalau dalam video tadi, nah ini dalam gambar. Di sini gambar pertama menggambarkan tentang norma kesopanan. Gambar yang kedua menggambarkan tentang norma kesusilaan. Yang ketiga norma apa? Siapa yang tahu? Ya, siapa Reki? Norma agama. Yang keempat tentang norma hukum. Ya, jadi kalian sudah mengetahui ya bahwa macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat itu ada 4 norma. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu akan membuat kelompok. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 Olivia, Reti, Christian, Alif, Charlie. Kelompok 2 Reva, Rizky, Ilham, Nurasisa, Tesya. Kelompok 3 Yuda, Andi, Zubaida, Rusfatika, Hairul. Silakan. Ibu kasih waktu untuk membuat kelompok dan duduk ke dalam kelompok masing-masing untuk mendiskusikan. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi di dalam kelompok.
Ibu akan membagikan LKPD. Nih, LKPD dengan bahan ajar. Silakan dilihat LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Kemudian dilihat di sini ya, baca LKPD-nya. Kemudian ini bahan ajar. Bahan ajarnya dilihat di sini ya. Materinya apa yang ditanyakan di sini. Apa yang ditanyakan di sini disesuaikan dengan kita. Gitu. Nah, perhatikan di situ. Baca di soal, amati dulu gambarnya, kemudian kamu jawab, diskusikan. Waktu diskusi nih. Kalau ada nanti yang tidak jelas, tanya sama ibu. Siapa yang aktif di dalam kelompok, aktif menanggapi saya tidak. Mana pekerjaan? Kulitnya mana? Mana kulitnya? Kami pelanggaran penjelasannya. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Nah, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Kalau lihat ice breaking dulu, penyegaran. Ice breaking dulu ya sebelum presentasi. Kreatif dan
Kasih kuat. Hasil diskusi kami. Kelompok yang lain boleh menanggapi. Gambar pertama, Ya, perhatikan ya. terhadap norma kesusilaan seorang pemuda tidak ada hati nurani. Kasih kuat. Menilang yang tidak memakai dalam saat berkendara. Gambar 3 menggambarkan norma kesopanan seorang pelajar yang hendak mencontek saat ujian pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Nomor 2, kasus pelanggaran terhadap norma kesusilaan, yaitu seorang pemuda tidak memberikan tempat duduk masih kosong di sampingnya. Nomor 3, menurut kami pelanggaran norma yang terjadi dalam gambar tersebut itu sangat tidak baik karena tidak mematuhi norma yang ada di dalam masyarakat. Nomor 4, menurut pendapat kami agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma, kita harus saling memahami aturan yang berlaku. Nomor 5 adalah menaati peraturan yang ada di dalam masyarakat. Kesopanan. Ya, tunjukkan itu hasilnya yang kau bikinkan. Ya, Norma jelaskan yang, seperti itu. norma yang paling tegas sanksinya adalah norma hukum. Sanksi norma hukum berupa denda, kurungan atau penjara, dan hukuman mati. Iya. Berikan aplaus dong buat Ada yang mau bertanya dari kelompok dua. Saya ingin bertanya ada berapa macam norma? Ya, silakan dijelaskan. Itu sesuai kajiannya tadi kan? Ya. Boleh dijelaskan ya, tuh kasih tunjuk. Ya. Norma dibagi atas Berarti kan yang hal. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma hukum. Iya, sudah didengar Imam? Iya. Berikan tepuk tangan buat kepada Imam yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang terjadi dalam gambar 1 pelanggaran terhadap norma kesusilaan seorang pemuda tidak ada hati nurani terhadap seorang yang cacat dan ibu hamil yang berdiri. Gambar 2 pelanggaran norma hukum polisi menilang yang tidak memakai helm saat berkendara. Menggambarkan norma kesopanan yaitu sebelum pergi ke sekolah pamit kepada orang tua. Gambar 4 orang sholat yaitu menceritakan norma agama. Gambar kelima pelajar berjalan di tempat penyeberangan menggambarkan ketaatan terhadap norma hukum. Norma adalah kita harus mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma kesopanan kita harus melakukan. Kesimpulannya ada 4 macam norma: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Jadi ini hasil kesimpulan dari kelompok 2. Ada yang mau berikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2? Silakan Revi. Silakan Revi. Saya kepada kelompok 2 yaitu norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Iya. Jadi Revi menambahkan ya bahwa norma itu sangat penting dan harus dipatuhi dalam masyarakat. Silakan duduk. Berikan aplaus buat kelompok 2 buat Revi yang sudah kepada kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma. Yang terjadi di dalam gambar 1, pelanggaran terhadap norma kesusilaan seorang pemuda tidak ada hati nurani terhadap seorang yang cacat dan ibu hamil yang berdiri. Gambar kedua, pelanggaran norma hukum polisi menilang yang tidak memakai helm saat berkendara. Gambar ketiga menggambarkan norma kesopanan, yaitu sebelum pergi
Gambar keempat, orang sholat, yaitu menceritakan norma agama. Dan gambar 5, pelajar berjalan di tempat penyeberangan menggambarkan ketaatan terhadap norma hukum. Kesimpulannya itu adalah norma dibagi atas 4, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan yang melanggar akan diberikan 1. Hasilnya. Dan ini hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Ilham? Olivia, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau mau ditanya? Coba ditanya, Olivia. Ya, silakan. Tidak. Menurut saya, norma itu sangat penting karena dapat mengatur kehidupan masyarakat. Iya. Jadi tambahan dari Olivia, norma itu sangat penting untuk mengatur masyarakat. Berikan aplaus buat kelompok 3 yang sudah memberikan tambahan. Berikan dong aplaus buat kita semua. Sekarang kita masuk kepada langkah yang kelima. Langkah kelima, masing-masing kembali ke tempatnya semula. Jadi aku ulang fungsinya, kembali seperti semula tadi. Ya? Ya? Jadi kita masuk kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini, Ibu akan memberikan penilaian atau reward kepada kelompok dan penanggap yang sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran hari ini. Ya. Menurut penilaian Ibu tadi, kelompok 3 yang cara menyampaikan presentasinya itu dimulai dengan salam dan sangat bagus. Kemudian cara menyampaikan hasil diskusi mereka atau cara menyampaikan presentasinya sangat bagus. Jadi menurut Ibu penilaiannya adalah kelompok 1. Berikan aplaus buat kelompok 1. Dan yang ketiga kelompok 2. Ya. Berikan juga tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah tampil dengan baik. Ya. Seperti yang Ibu janji tadi bahwa kelompok atau siswa aktif dalam diskusi, dalam presentasi akan mendapatkan reward hadiah. Nah ini Ibu akan kasih hadiahnya, ya. Oke, jadi itu pemberian reward atau hadiah kepada kelompok yang sudah tampil dengan bagus. Berikan dong aplaus. Silakan duduk. Iya, semua jawaban tadi Ibu lihat sudah bagus, ya. Cuma tadi jawaban dari ada kalimatnya atau kata-katanya yang agak kurang bagus atau apa ya, kurang cocok ya, dari Tesya dari kelompok 2. Ya, jadi menurut Tesya norma itu adalah aturan yang harus dipatuhi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada penutup, ya. Pada kegiatan penutup ini, siapa yang akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada siapa? Angkat tangan, Olivia, silakan. Menurut saya, norma adalah aturan yang ada di dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Iya. Menurut Olivia, norma adalah aturan yang ada di masyarakat yang harus dipatuhi. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa lagi? Ya, silakan, Nesya. Menurut saya norma itu sangat penting karena untuk mengatur kehidupan masyarakat agar teratur dan tertib. Iya. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan buat Nesya. Siapa lagi yang akan orang lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Rizky, silakan. Nura, silakan Nura Sisa. Menurut
Iya, silakan duduk, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah ada 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi ada 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dari 4 macam norma ini apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Akan diberikan hadiah atau sanksi? Sanksi. Ya. Nah, dari keempat norma itu, norma apa yang paling tegas sanksinya? Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menguji kalian. Ibu akan membagi soal evaluasi dan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya ya. Ibu akan lihat sampai di mana pemahamanmu tentang materi norma. Silakan dibagi kerjakan. Dapat sedikit menit. Siapa lagi yang sudah? Ya, waktunya selesai kumpul. Waktunya selesai kumpul. Oke. Ya. Siapa lagi? Oke. Sudah ya? Sudah selesai evaluasinya. Sekarang kita masuk pada refleksi. Nah, dalam refleksi ini, Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah memahami materi norma? Apakah kalian sudah menaati norma yang dalam masyarakat? Nah, siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Siapa? Silakan. Menurut saya, setelah saya belajar materi norma, saya banyak mengetahui tentang norma dan sanksinya. Iya. Jadi setelah belajar tentang norma, sudah memahami pengertian norma dan sanksi. Silakan dulu. Siapa lagi yang mau memberikan refleksi? Iya, silakan. Menurut saya pelajaran hari ini menarik. Saya jadi percaya diri berbicara dan menyampaikan pendapat. Saya jadi tahu banyak tentang norma. Iya. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Jadi semua sudah mengetahui tentang norma. Kalian sudah mematuhi norma yang ada dalam masyarakat? Iya. Kalian sudah melakukan aturan-aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat? Sudah? Sudah. Atau ada yang pernah melanggar? Ada. Pernah menyontek kan? Menyontek pelanggaran norma apa? Norma kesusilaan. Iya. Mantap sekali. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi materi kita berikutnya yang akan dibahas minggu depan adalah tentang hak dan kewajiban norma. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Toli Toli. Tahu lagu daerah Toli Toli? Tahu. Oke, silakan berdiri.
lagi, silakan. Ilham. Dengan pelajaran apabila kita pegang sekali keyakinan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, senang diri. Dua salam.